Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di mana saja berada, yang ini insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku sekalian, di mana saja Anda berada, selalu kita dan marilah selalu kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita panjatkan puja-puji syukur kehadiratnya yang telah memberikan kita segala macam bentuk anugerah yang nampak dan tersembunyi, berupa kenikmatannya, berupa kegembiraannya, berupa kesehatannya, berupa materinya, dan banyak hal-hal lainnya Allah berikan dalam kehidupan kita. Nantiasa sepatutnya kita bersyukur kepadanya pada setiap waktu dan keadaannya. Salawat wa salam nantiasa selalu kita limpah curahkan keharibaan kita, penghulu kita, pemimpin kita, kekasih Rabbul Izzati, kekasih kita semuanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang lembut, yang bijaksana, dan sifat-sifat kemuliaan lainnya yang Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia lagi maha sempurna, yang memberikan kedudukan tersebut kepada beliau, pada para keluarga beliau, para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang senantiasa menjadi hamba yang berusaha menebarkan kemanfaatan, memberikan kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang nampak maupun tersembunyi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu di dalam kehidupan ini marilah kita banyak-banyak mengingat, kita banyak mengintrospeksi diri agar senantiasa hidup kita lebih bermutu, lebih bermanfaat, lebih bisa bijak di dalam menyikapi segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat pula daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yang di dalam sabdanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa orang yang bangun di pagi hari kemudian dia tidak berniat zalim kepada salah seorang pun daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya daripada niatnya tersebut. Bangun di pagi hari tidak ada niat zalim di dalamnya kepada salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Itulah salah satu daripada nasihat Nabi besar Muhammad SAW, agar kita selalu berniat kebaikan, tidak berniat zalim terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, "Wa man asbaha
yanwi nusratal madlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah. Yang artinya barang siapa orang yang bangun di pagi hari dia niat menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini, menolong daripada hamba yang terzalimi dan memenuhi hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran seperti ganjarannya orang yang pergi haji, hajinya mabrur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah senantiasa kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang bermanfaat. Bagaimana yang dikatakan pula oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ahabul ibadi illallah ta'ala anfa'un nas linnas. Jadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang bermanfaat, yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya banyak kita petik daripada berapa untayan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barusan sama-sama kita mengaji dan mengkajinya, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita insyaallah. Untuk itu semoga kita semuanya nantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, selamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, kalau kita simak di dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut memberikan kita begitu besar suatu petunjuk agar hidup kita mendapatkan syafaatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kasih sayangnya, dan agar hidup kita juga menjadi hamba yang dicintai Allah, dicintai para manusia, dicintai atau dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya orang yang baik itu, orang yang bermanfaat itu, orang yang mau meringankan, orang yang mau memberikan kegembiraan pada hati-hati orang yang beriman. Bagaimana sebelumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan bahwasanya barang siapa orang bangun di pagi hari kemudian dia niat yang mana tidak menzalimi salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, sudah mendapatkan satu poin. Apa itu di antaranya? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai niat. Enggak niat zalim doang, bangun tidur enggak niat zalim nih. Ya, udah dapat pahala, apalagi sampai melakukannya tadi. Mendapatkan keutamaan haji yang mabrur. Senajan orangnya belum berangkat haji, walaupun orang belum berangkat haji nih. Tapi udah dapat dia pahalanya. Udah dapat keutamaan orang yang hajinya mabrur, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tuh. Haji yang penuh dengan barokah, haji yang penuh dengan nilai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sabdanya, afdhalul amali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Yang artinya bahwasanya
amal yang paling utama atau adapun amal yang paling utama atau perbuatan yang paling utama idkhalus sururi, memberikan atau memasukkan kegembiraan ala qalbil mu'mini, memberikan kegembiraan pada hati orang-orang yang beriman. Apa saja itu? Banyaklah. Melakukan atau perbuatan yang bisa mengembirakan atau membahagiakan daripada hati orang yang beriman itu banyak. Baik itu dengan ucapan kita, contoh umpama kita berpapasan dengan teman, kerabat, khusus saudara, kita udah ngucapin salam, ya. Itu udah bagian daripada memberikan kegembiraan. Atau kita tegur, kita sapa. Atau juga dengan perbuatan kita punya makanan, minuman, sekiranya bisa kita berikan itu. Biar mungkin mereka juga merasakan daripada anugerah atau kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atau kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Kita punya makanan banyak bisa kita nikmatin, minuman banyak bisa kita nikmatin. Ya, kita mau memberikan kebahagiaan itu, kesenangan itu pada saudara kita nih. Kita bagi. Ya, kita kasih dia. Itu bagian daripada suatu atau juga perbuatan bisa memberikan kegembiraan dalam hati orang beriman. Atau dengan senyum sama, itu juga bisa memberikan kegembiraan di dalam hati orang beriman. Ini mah cemberut baik itu ya. Orang cemberut, saudara cemberut aja. Bagaimana orang yang di hadapan kita itu senang, gembira? Enggak. Yang ada mereka itu merasa bagaimana gitu ya. Udah ngasih nggak bisa, memberikan sesuatu nggak bisa, ya. Sampai senyum aja romannya susah bener katanya tuh ya. Negor aja susah banget kan. Jangan sampai demikian. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut dikatakan yaturudu anhu ju'an, mencegah daripada saudara kita yang beriman ini kelaparan. Jangan sampai gitu ya. Ini ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Kalau kita punya harta lebih, punya makanan banyak, minuman banyak, bisa kita berikan. Jangan sampai kita ngelihat di sekeliling kita, ini ada yang kelaparan gitu. Kalau bisa itu lebih utama keutamaannya. Apalagi tuh ya, lagi nggak adanya bisa ngasih, luar biasa. Ini orang apalagi lagi adanya, lagi nggak adanya aja bisa ngasih. Apalagi lagi adanya, lagi punyanya dia, harta benda, rezeki yang banyak. Pasti ini orang mau lebih banyak lagi memberikannya. Ini orang yang luar biasa, nggak adanya masih mau memberi, apalagi kalau dia sudah punyanya atau adanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Au yakshifu karban." Apa itu? Ya ini menghilangkan daripada kerupekan, kesusahan, kebingungan saudara kita. Dengan apa saja yang bisa kita lakukan? Bisa dengan ucapan, jabatan, kedudukan, perbuatan yang bisa kita lakukan dengan itu semua. Yang mana bisa menghilangkan kesusahan saudara kita yang lagi bingung, ya. Kita kasih sarannya. Kalau kita cuma bisa ngasih saran, kasih. Kita punya ilmu, kita kasih wawasannya, biar ngerti, biar bisa mengatasi sebuah problematika daripada kehidupannya atau urusannya ini, gitu. Atau bisa mengatasi kesulitannya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala lewat perantara kita nih, gitu. Kemudian au yaqdi lahu dainan, bisa membayar hutang saudara kita. Apalagi ini luar biasa ya, hutang aja kita pada banyak ya, masing-masing pada punya hutang mungkin ya di antara kita nih, tapi masih bisa membantu nutupin hutang. Itu luar biasa, Masya Allah. Siapa tahu dengan membantunya akhirnya kita diberikan lagi Allah Subhanahu wa taala hutang kita menjadi lunas lewat jalan mana saja dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah juga kan sudah menjadikan jaminan-jaminan kepada kita semua. Allah menjanjikan jaminan-jaminan kepada kita dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal
mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa orang berbuat kebajikan sekecil biji dzarrah, ya, sekecil atom pun Allah balas perbuatan baiknya. Apalagi gede perbuatan baiknya. Sudah itu balasannya berlipat-lipat ganda di dalam hal kebaikan. Beda sama keburukan. Dan barang siapa orang berbuat keburukan, maka Allah balas keburukan itu meskipun sekecil biji dzarrah atau biji sawi atau sekecil atom pun Allah balas kejelekannya. Itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nantiasa kalau kita bisa memberikan kegembiraan, kesenangan di dalam hati orang-orang yang beriman, insyaallah hidup kita tambah barokah, tambah rezeki, luas, lapang hati kita, pikiran kita, gembira hidup kita, bahagia hidup kita, selamat tentunya hidup kita. Itu. Jadi manusia kita, jadi orang kita, bagaimana sama-sama kita berusaha menjadi orang yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tadi di antaranya tadi, ya, bisa nolong orang lain, memberikan kesenangan sama orang lain, menghilangkan rasa lapar, itu, dan lain-lain kebaikan yang lainnya banyak sekali. Nah, itu juga bisa menjadikan hidup kita selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, agar hidup kita tenang, damai, tentram, selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala lah hati mereka, hati orang-orang yang beriman tersebut menjadi tenang. Itu. Dan orang yang beriman pula itu orang yang diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan sebagai orang-orang yang beruntung. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Al-ayah. Kalau nggak salah punya ayat seperti itu, yang artinya apa? Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang beriman dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian orang-orang beriman itu orang-orang yang menjaga daripada apa itu perkataan dan perbuatannya yang tiada berguna, dia tinggalin. Nah, itu orang beriman cirinya. Salatnya khusyuk, kemudian juga dia itu kata-katanya dan perbuatannya itu manfaat sama orang lain. Nah, itu orang beriman. Yang dikatakan Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Yang artinya dalam sabdanya dikatakan, adapun dua perkara yang tidak ada tandingan keutamaannya di antara kedua perkara tersebut. Apakah kedua perkara tersebut? Dikatakan dalam sabdanya, yang pertama al-imanu billahi. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua wa naf'u lil muslimin, memberikan
kemanfaatan atau hidupnya bermanfaat buat saudara muslim muslimahnya di mana saja berada, bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua perkara yang tidak ada yang menandingi kedua keutamaannya. Masyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu bahagianya kita, begitu bersyukurnya kita, begitu senangnya kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, senantiasa selalu mendapatkan bimbingannya, nasihatnya melalui kalamullah, melalui hadisnya, melalui para ulama warasatul anbiyanya, sehingga hidup kita insyaallah bahagia, tentram, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir di sini mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Al-Fakir mohon sekali dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.